Baik, sekarang ada istilah jamak qasar. Kita harus bedah dulu apa itu jamak, apa itu qasar, apa itu jamak qasar. Semua ini terkait dengan persoalan salat. Teori dasar dalam salat, Allah meminta kepada kita untuk menjaga semua waktu salat, tunaikan sesuai dengan waktunya. Ini teori dasarnya. Anda biasa menunaikan ibadah misalnya, Masya Allah, salat zuhur, salat asar, tepat pada waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Hanya qadar Allah dalam keadaan tertentu, Anda mesti menunaikan misalnya satu perjalanan tertentu, yang dengan perjalanan ini ada situasi-situasi yang menjadikan di antara waktu sholat ini tidak bisa ditunaikan tepat pada waktunya. Anda terkena macet, kalau sampai ke tujuan waktu asar sudah lewat, kan? Atau misalnya Anda tidak bepergian, tapi situasinya tidak memungkinkan Anda menunaikan sholat dimaksud tepat pada waktunya atau dengan jumlah yang sama. Seorang dokter akan melakukan tindakan. Begitu saat dia akan operasi dimulai, diprediksi tindakan itu dari mulai zuhur sampai dengan menjelang maghrib, melewati batas asar. Dia tidak safar, tapi ada kondisi tertentu yang tidak bisa dia lakukan, dan tidak bisa mengerjakan sholat seperti halnya pada waktu yang semestinya yang telah ditetapkan semula. Bagaimana situasinya? Maka dalam hal inilah kemudian muncul tuntunan-tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk memberikan solusi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ada situasi saat akan menunaikan sholat yang dimaksudkan, kita tidak bisa menunaikan sholat dimaksud, salah satunya, pertama terkait dengan waktunya. Tidak bisa ditunaikan tepat pada waktu yang dimaksudkan karena kondisi tertentu. Misal, dalam kondisi kaitan dengan perjalanan. Saya akan melakukan perjalanan dari Bekasi ke kota Bandung, berangkat misalnya jam 10, qadar Allah biasanya hanya 2 jam, bisa di Bandung langsung sholat zuhur, tiba-tiba ada kemacetan luar biasa, sampai sampai di kilometer 57, sudah masuk ke waktu zuhur, tapi diprediksi hampir sampainya nanti, maghrib, maghrib di kota Bandung. Maka disinilah kemudian dihadirkan pertama konsep jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu menggabungkan dua waktu sholat yang jaraknya berdekatan untuk dikerjakan di salah satu waktunya. Awas, kita belum bicara qasar ya. Kita baru bicara jamaah. Zuhur lebih dekat ke mana? Asar kan? Baik, jadi dari sini zuhur bisa dipertemukan dengan asar. Maghrib lebih dekat ke mana? Ke mana? Ke isya gitu kan? Maghrib dekat juga dengan asar, cuman asarnya kan sudah ditarik ke zuhur. Bertemu dengan zuhur. Tidak bisa 3 waktu disamakan. Maka maghrib didekatkan dengan isya. Baik, subuh lebih dekat ke mana? Baik, subuh tidak dekat kemana-mana ya. Baik, karena itu oleh Allah dijadikan waktunya sangat lapang tadi kan. Dari isya ke subuh jauh, dari subuh ke zuhur juga jauh. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk menjamaknya. Persiapan ke subuh pun begitu lapang. Jadi Anda bisa bangun lebih awal dan bisa berhenti lebih cepat untuk persiapan sholat zuhur. Jadi jangan mengada-ngada besok saya jamak isya dengan subuh sekaligus itu kan, supaya bangunnya enak. Tidak ada, oke? Di konsep ini Anda perhatikan, tidak ada jamak sholat subuh dengan yang lainnya. Baik, sekarang kita ambil contoh misalnya. Zuhur kita gabungkan dengan asar. Menggabungkan disebut apa tadi? Jamaah. Anda tarik waktu asar ke waktu zuhur, diawalkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang diawalkan disebut dengan takdim. Maka muncul istilah di sini jamak takdim. Menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan di waktu yang pertama, di awal. Jelas di sini? Jika Anda akhirkan sholat zuhurnya ke waktu asar, Anda kerjakan di saat asarnya, diakhirkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang diakhirkan disebut dengan takhir. Maka muncul istilah di sini jamak takhir, yaitu menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan di waktu terakhirnya. Jelas di sini? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan menjamak sholat itu sekiranya bisa dikerjakan dalam waktu yang luang. Begitu Anda istirahat, saya nggak buru-buru lah, gitu kan? Nyampe di Bandung maghrib juga nggak ada sesuatu yang dikejar. Maka dalam waktu yang luang ini, Anda tidak harus mengurangi jumlah rakaatnya, tapi bisa dikerjakan secara sempurna. Misal, yang zuhurnya 4, yang asarnya 4. Maka di sini yang disebut dengan jamak kamil, jamak sempurna. Mengerjakan dua waktu sholatnya secara sempurna dengan jumlah rakaat yang telah ditetapkan. Jelas di sini? Dan ini sering dipersingkat dengan istilah jamak saja. Saya jamak. Jelas ya? Kondisi kedua. Saya mau perjalanan ke satu tempat. Mau ke Lampung misalnya. Flight pertama untuk penerbangan di waktu siang berlangsung schedule-nya jam 12:30, jam 12.30. Ke Lampung itu kalau menggunakan pesawat, qadar Allah itu paling lama 30 menit. 26 menit, 30 menit langsung landing gitu kan. Nah, hanya waktu zuhurnya jam 11 sekarang misal 38. Kadang-kadang semakin naik 11.50 gitu ya. Anda masih punya kesempatan sholat di situ untuk menunaikan sholat zuhur. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang saat menunggu misalnya sampai ke iqamatnya ditunaikan 4 rakaat, orang sudah masuk ke pesawat. Kalau Anda selesaikan sampai 4 rakaatnya, Anda bisa ketinggalan pesawat. Bagaimana solusinya di sini?